Tahun 1990 di Kuba, salah satu keluarga menjalani kesehariannya seperti biasa. Ayah dari keluarga ini bernama Rene Gonzalez, pamit akan berangkat kerja sebagai seorang pilot. Awalnya dia bekerja seperti biasa, tapi sampai di bandara dia menyabotase alat radio dan menerbangkan salah satu pesawat menuju ke Miami. Olga, istri dari Rene, didatangi orang dari kementerian, mengatakan Rene membelot dari Kuba dan mencuri pesawat menuju ke Miami, Amerika. Rene diwawancara alasannya membelot. Dia menjelaskan segala sesuatu di Kuba sangat sulit. Kondisi itu juga mempersulit dirinya sebagai seorang pilot. Rene mendapat rumah baru berkat bantuan CANF atau dikenal sebagai Yayasan Nasional Kuba di Amerika, dengan Jorge sebagai presidennya yang ingin membangun kembali Kuba. Rene juga dapat pekerjaan sebagai seorang instruktur di bandara. Dia mulai dengan pekerjaannya. Saat istirahat makan, dia didatangi Josh dan mengajaknya untuk menjadi pilot di organisasinya, yang juga didanai oleh Jorge tadi. Rene bergabung dan memulai dengan memberi bantuan pada orang-orang yang meninggalkan Kuba. Lalu dia juga menyebarkan brosur di Kuba. Rene terus menulis surat ke Olga tentang kondisinya di Miami. Setelah banyaknya, akhirnya Olga membalas surat itu, memberitahu keadaannya di Kuba yang semakin sulit. Di tempat lain, seseorang menuju ke laut dan memakai baju renangnya. Dia lalu berenang menuju ke pangkalan laut Amerika. Saat akan memasuki pangkalan, dia dihadang oleh beberapa tentara. Dia mengatakan dirinya opsir di Kuba yang membelot. Dia diizinkan masuk dan memperkenalkan dirinya, yaitu Pablo. Paginya, Pablo tiba di Miami dijemput oleh sepupunya yang juga bekerja sebagai informan FBI. Sepupunya itu juga memperkenalkan Pablo pada cewek cantik bernama Ana Margarita. Ana ternyata juga tahu bahwa Pablo opsir yang berenang ke pangkalan itu. Mereka lalu pergi bersama, dan Ana diantar pulang ke rumahnya. Saat Ana akan keluar, Pablo mengajaknya bermantapan. Tapi Ana menolaknya karena tak ingin ketahuan mantan suaminya yang sedang ada di rumah. Pablo bertemu dengan Rene yang juga temannya dari Kuba. Dia juga memberitahu Rene tentang dirinya yang akan menikahi Ana. Rene mengemudikan pesawat ke arah yang berlawanan dari rencana awal. Dua mobil datang ke arah mereka dan mulai memindahkan barang-barang dari dalam pesawat. Setelah selesai, Rene diminta tutup mulut. Rene mampir ke rumah dua sejoli ini. Dia bercerita tentang dirinya yang menerbangkan pesawat bermuatan narkoboy, dan dia tak ingin dipenjara. Pablo mengenalkan pada Rene sepupunya yang seorang informan FBI itu, agar Rene bisa terhubung dengan bosnya. Mereka bertemu saat makan siang. Bos dari sepupu Pablo itu lalu mengajak Rene sebagai informan FBI, dan ternyata Pablo juga sudah bergabung setahun terakhir. Rene bertemu dengan temannya yang bandar narkoba itu. Pembicaraan mereka disadap oleh FBI. Setelahnya dia tertangkap basah di pesawat akan mengedarkannya lagi. Rene meminta bantuan Josh agar Olga bisa tinggal dengannya di Amerika. Tetapi itu permintaan yang agak sulit bagi Josh, walaupun dia punya koneksi. Beberapa waktu berlalu, tiba hari pernikahan Pablo dan Ana. Pernikahannya ramai dihadiri banyak orang termasuk Presiden CANF, Jorge Mas Canosa, yang memperjuangkan kedamaian bagi Kuba. Mereka pun pesta semalam suntuk dan terlihat sangat bahagia. Setelah selesai, paginya mulailah mereka bercocok tanam.
Olga meminta izin keluar dari pabrik karena dirinya akan menyusul Rene ke Amerika, tetapi prosesnya tak semulus yang dibayangkan olehnya. Olga juga memberitahu Rene tentang hal itu. Rene terlihat sedang diawasi oleh beberapa orang. Setelah Rene meninggalkan rumahnya, orang itu membobol rumah Rene dan memasangkan beberapa penyadap di rumahnya. 4 tahun sebelumnya di Kuba, Manuel Viramontes sedang diwawancarai oleh beberapa orang di kantor keamanan Kuba. Dia akan dipindahkan ke Miami untuk menjalankan operasi lebah. Dia menceritakan singkat pada pacarnya tentang kelompok anti Castro. Castro ini presiden yang saat itu memerintah di Kuba. Kelompok itu ingin mencekik ekonomi Kuba dan menebarkan teror, sehingga dunia berpikir bahwa Kuba berbahaya. Satu-satunya cara menghentikan itu adalah dengan menyusup ke organisasi mereka di Florida. Dan Manuel ini ditunjuk untuk menjalankan operasi lebah ini. Manuel meminta pacarnya untuk merahasiakan itu. Manuel segera tiba di Miami. Dia bersama 8 rekannya termasuk Rene dan Pablo. Mereka mulai beroperasi penuh pada akhir 1992. Kembali ke masa sekarang. Olga bertemu dengan Manuel. Dia menceritakan kebenaran tentang Rene pada Olga. Yang sebenarnya Rene ini bukan pengkhianat. Dia mengorbankan semuanya termasuk keluarganya untuk revolusi Kuba. Dan dia berada di Miami untuk misi menyusupi organisasi teroris dan memberitahu tentang rencana mereka. Dia juga telah menyelamatkan banyak nyawa. Manuel meminta Olga untuk menjaga rahasia itu demi keamanan mereka. Beralih ke Pablo yang pulang ke rumah dengan tangannya yang cedera. Pablo memberitahu ke Ana besok pagi dia akan pergi selama akhir pekan. Karena akan pergi, malamnya dia memasuki kamar dan mulai merayu Ana untuk bercocok tanam. Ana yang juga sudah tak tahan mulai melepas pijamannya dan terjadilah pertarungan malam itu. Paginya Pablo diantar Manuel ke bandara untuk menuju ke Havana. Ana panik karena Pablo tak bisa dihubungi. Hari yang sama di Kuba terjadi kerusuhan besar-besaran di Kuba tepatnya pada tahun 1995. Esok harinya di Miami, Josh ditanyai wartawan tentang keadaan Kuba saat ini. Dia berkata bahwa timnya akan menyebarkan selebaran di atas Havana untuk mendukung Concilio Cubano. Concilio Cubano ini gabungan ormas yang merusuh di Kuba tadi. Mereka berdoa sebelum terbang. Di tengah-tengah penerbangan, 2 pesawat mereka ditembak jet tentara Florida. Ana ditelepon Rene dan disuruh melihat TV. Berita memperlihatkan tentang pesawat yang ditembak tadi. Besoknya wartawan telah memenuhi rumah Ana. Segeralah Ana melihat berita di TV. Terlihat Pablo sedang diwawancara di Havana, Kuba. Dia berkata hidupnya yang tak bahagia di Amerika. Ana menangis mendengar itu. Jadi singkatnya Pablo ini sudah membelot dari misinya. Olga dalam perjalanan menyusul Rene. Dia disambut oleh Rene di bandara dan terlihat sangat emosional setelah lama tak bertemu. Ternyata Rene masih diawasi oleh orang-orang itu dan menyadap pembicaraan mereka berdua. Hari berganti, seorang pemuda terlihat sedang menjual mobil kakaknya. Karena butuh uang, lalu pemuda itu diajak bekerja untuk menjadi teroris. Salah satu target utamanya adalah hotel. Dia menerima pekerjaan itu dan mulai merakit bomnya. Dia pergi ke hotel pertama untuk meletakkan bom buatannya, berlanjut ke hotel kedua, dan menuju ke hotel terakhir. Di hotel ketiga ini dia hampir kehabisan waktu. Dia pergi tepat semenit sebelum meledaknya bom-bom itu tepat pada jam 12 siang. Para polisi memeriksa tiap mobil yang ada di sekitar tempat kejadian. Tapi pemuda itu berhasil lolos. Aksinya tak berhenti di situ. Dia menaruh bom terakhirnya di restoran. Setelah selesai, dia kembali ke penginapan dan tidur. Dia menerima telepon tempat keberadaan uang bayarannya.
Segeralah dia pergi menuju ke lobi hotel. Setelah bertanya, ternyata amplopnya tak ada dan dia ditangkap di depan hotel. Di Miami, Rene dan Manuel membicarakan kejadian pengeboman di Kuba. Mereka agak kecewa karena tidak bisa menghentikan itu. Terlepas dari itu, ada kabar baik, yaitu Olga sudah isi lagi. Olga juga sudah mendapat pekerjaan di Miami. Setelah selesai, dia pergi menjemput anak-anaknya. Pulang ke rumah lalu memasak. Mereka lalu berfoto bersama. Esok harinya, rumah mereka digerebek FBI. Rene ditangkap karena tuduhan memata-matai Amerika Serikat. Begitupun juga para temannya yang menjalankan misi itu. Mereka disidang melakukan spionase, menjadi agen asing tak terdaftar di Amerika, dan memalsukan dokumen. Olga juga berakhir dideportasi ke Kuba setelah dipenjara 3 bulan.